Ya, kalau untuk memilih sebenarnya ini bukan pilihan dari awal yang bukan kita rencanakan, tapi intinya dari ya beberapa orang yang saya temui itu kalau usaha itu ya kalau sudah melakukan usaha ya jangan berhenti sebelum berhasil. Itu saya masuk di domba ini kok istilahnya merasa ini pertama juga kok sepertinya cocok dengan diri saya, yang kedua juga melihat kerjaan ini juga ibaratnya sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Prasetyo, pemilik dari peternakan Barokah Farm yang beralamat di Bayanan Kulon, Pasuruan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Usaha ini sudah mulai dari tahun 2016, berawal dari kita memanfaatkan lahan di sini yang kosong, kita kasih kandang dengan kapasitas sekitar 10 ekor. Seiring waktu sampai saat ini sudah berkembang menjadi ratusan ekor sampai kita beternak sapi. Awal mula usaha kami beternak memang bukan basic saya di ternak, karena memang dulu kuliahnya di otomotif, tapi memang faktor kahanan. Jadi kahanan yang pertama, dulu di sini lahannya kosong, saya buat apa ya bingung, kok agak luas lalu kok masih jauh dari tetangga, sehingga saya melihat cocok untuk ternak. Saat itu kita iseng-iseng buat kandang kecil, lalu kok teman-teman pada titip domba, lalu berikutnya pada beli domba. Jadi saya saat itu merasa, oh ini mungkin saya kembangkan jadi usaha peternakan lah. Modal awal kita di sini sebenarnya sini dulu lahan kosong, kita cuma modal lahan, lalu kita bambu milik sendiri. Kandang saat itu kita bangun cuma biaya 600.000, jadi buat beli paku sama beli atapnya masih cuma itu mulsa plastik untuk tempat plastik tutup tanah untuk lombok itu ya, cukup itu aja sih, 600.000 dulu awal kita modal kandang. Lalu yang ngisi itu cuma teman-teman. Saya itu nggak punya modal untuk beli domba, karena teman-teman titip domba, gaduh lah. Nanti bagi hasil, jelang-jelang lah ya, modalnya ya itu 600.000 kandang dan diisi oleh teman-teman untuk dombanya. Oke, untuk ya konsepnya adalah bagi hasil. Awal-awal dulu kita bagi hasil konvensional, nggak ada akad, yang penting percaya saja kita mau jelang-jelang ada kandang nganggur kapasitas 10 ekor ya, ada teman 2 orang titip 5, ada titip 2, titip 3. Kita terima, lalu setelah Idul Adha kita jual ya, kita untung bagi 2, 50-50. Tapi untuk saat ini ya karena permintaan sudah banyak, modal juga sudah banyak, kita sudah buatkan program untuk titip ternak atau gaduh itu dengan satu program namanya Gaduhmu. Itu juga program di bawah Barokah Farm, itu program titip ternak lah, itu namanya Gaduhmu. Ya, untuk sistem gaduh sendiri kita ya pakai akad sirkah mudharabah. Jadi kita kerjasama dari pemilik modal dan saya sebagai pelaku usaha. Dan yang sini kandang di sini cuma kandang display, jadi ada kandang display. Pertama domba kita muat 100 ekor di sini, lalu sapi juga muat 15, tapi kita karena yang titip gaduh itu ada sekitar ratusan ekor, hampir 300 ekor domba, sapi juga puluhan, sehingga kita titipkan mitrakan dengan kandang-kandang yang ada di tetangga sekitar sini, dan juga di beberapa teman yang ingin bergabung untuk ikut kemitraan gaduh ini ya kita terima. Untuk program gaduh sendiri ya kita buka 1 tahun itu 2 kali ya, 2 kali periode. Jadi jelang Idul Adha, dari ini kita sampai Idul Adha itu kita buka, misalnya kita domba kita buka sekitar 300 ekor ya, nanti yang masuk monggo, ada 1 orang itu yang titip 50, ada yang titip 2 ekor, 1 ekor pun kita terima. Yang jelas nanti kita berikan akadnya, mereka sepakat dengan akad yang sudah kita berikan, dengan resiko, dengan hasil yang akan nanti diperoleh, dengan asumsi kita pemodal dapat 40, kita pengelola 60 ya. Kalau sudah sepakat ya nanti
kita tanda tangan dan nanti kita kita belanjakan untuk dombanya dan paket sama pakan pemeliharaan, treatment dan lain-lain. Jadi tidak cuma gaduh domba saja, tapi paket dari pemeliharaannya, pakannya, batu-batanya, sehingga misalnya kita domba yang 2 juta itu nanti paketnya adalah sudah komplit lah. Kalau resiko itu karena sikah mudharabah ya intinya resiko itu ada 2, resiko yang karena kelalaian kita dan resiko karena itu kasus force majeure. Itu misalnya ada wabah seperti kemarin PMK, itu kan wabah yang di luar kendali kita, atau mungkin ada kerampokan, itu ya resiko ditanggung oleh pemodal. Jadi istilahnya resiko semacam itu ditanggung oleh pemodal. Jadi kita pengelola ya tidak menanggung itu. Tapi kalau kelalaian kita mungkin asal kita kurang teliti, lalu ada yang mati 1 atau mati 2, itu nanti intinya kita yang dibagi itu kan hasilnya. Nanti misalnya yang 1 paket 100 ekor, yang mati 1 dari panennya cuma 99 ekor, itu mati 1 itu kan nanti masih untung berapa. Jadi nanti kalau masih untung ya dikurangi resiko tadi, ya insya Allah mati 100, mati 5 masih ada untung lah. Untuk layanan kami atau usaha kami memang awal bergerak di ternak saja, yaitu kita pelihara, penggemukan, lalu kita dijual di momen Idul Adha. Nah, karena momen Idul Adha cuma 1 tahun sekali, ya kita usaha itu kan paling pokok adalah bisa dapat uang selain banyak dan cepat. Nah, otomatis ya kita cari usaha lain yang masih hubungannya dengan domba, yang bisa memasarkan domba ini sehingga bisa sering lebih laku. Yang pertama kita jual dalam bentuk layanan jasa akikah. Kita jasa pemotongan sampai masak sampai cateringnya kita layani juga. Lalu yang kedua juga momen-momen khusus pas sakur nikahan atau yang lainnya, untuk kambing guling kita juga melayani. Lalu yang berikutnya ya momen-momen seperti jelang Idul Adha kita juga memotong daging untuk kebutuhan untuk lauk Idul Adha, itu juga kita layani juga. Jadi usaha akikah kan, kalau misalnya kita usaha akikah itu banyak, cuma jasa catering lah, dombanya di orang lain, ternak lain. Kalau kita kan one stop service, jadi kita itu satu tempat ini dari ternak bisa langsung milih sendiri, lalu kalau mau akikah dia motong sendiri juga kita layani. Kita pandu, kita juga pertama memiliki juru sembelih yang sudah bersertifikasi BNSP, bacer juga, tukang dagingnya kita juga sudah bersertifikasi BNSP juga, sehingga secara kehalalan jelas kita tidak diragukan. Yang kedua juga proses dari olahan itu juga yang ngelola sudah profesional di bidang bacer, sehingga ya istilahnya selain menghasilkan daging yang halal, aman, sehat, dan istilahnya utuh lah, atau bahasanya itu asuh. Itu yang kedua. Yang berikutnya ya kita insya Allah amanah lah. Kalau di tempat lain kan kita nggak tahu, kalau akikah itu kan motongnya kambingnya seberapa, kadang di kandangnya di mana, kadang yang penting yang penting videonya. Kalau kita kan kasih kesempatan untuk langsung memilih, langsung motong sendiri, kita pandu dan lain sebagainya. Kalau perawatan kita sudah dikelola oleh anak kandang, kita sebagai manajemen ya cukup kasih SOP bagaimana dari domba masuk itu kita treatment. Pertama kita kasih obat cacing, lalu yang kedua kita kasih vitamin B kompleks, lalu antiparasit, itu kan masuk, sehingga sebelum digemukkan kan mau dikasih makan yang bagus, ya kita sterilkan domba-domba itu dari tadi cacing. Lalu setelah masuk ya kita SOP-nya ya setelah di kandang kita tiap hari rutin pakan, porsinya berapa kita sudah kasih kasih orek-orek ke anak kandang, sehingga tinggal melakukan apa yang kita sudah SOP-kan, dari membersihkan kotoran tiap hari harusnya, lalu kontrol kebersihan pakan, lalu tiap bulan kita juga semprot. Untuk kandang ini juga pakai desinfektan dan lain sebagainya, kita berikan SOP yang sudah kita buat. Untuk yang di sini karena saya katakan tadi cuma display ya, dari program gaduh yang masuk kita itu kambing, misalnya kambing domba itu ada 300-an, yang di sini cuma 100/3 lah. Yang sapi juga sama, sapi ini juga di sini cuma display, tapi stok kita ada masih di kandang peternak mitra, ada yang di lereng-lereng Gunung Merapi lah, kita binaan kita, sehingga
Ya cukup kalau mau melihat di sini ada sampelnya, nanti insya Allah barang ada di Mitra masih banyak. Untuk treatment ringan itu kan tadi cuma treatment ringan ya, obat cacing, nafsu makan. Tapi kalau ada sakit ya kita biasanya undang dokter hewan. Kita sudah kerjasama dengan dokter hewan, sehingga kalau ada apa-apa ya pertama kita dari pencegahan dulu. Bagaimana tadi kita SOP itu kan kalau dilaksanakan tentang kebersihan kandang, kebersihan tempat pakan, dan SOP-SOP yang sudah kita buat itu diterapkan, insya Allah itu salah satu pencegahan penyakit. Tapi nanti kok ada, termasuk tiap hari kita anak kandang juga kita suruh untuk ngawas, ini ada yang kambing atau sapi yang kok nggak mau makan atau apa, itu sudah tanda-tanda gejala, atau kotorannya lembek, itu kan tanda-tanda awal penyakit. Kita langsung suruh untuk karantina, lalu kita tangani dengan obat-obat ringan, misalnya kita kasih tadi dekompleks, antibiotik. Kalau kok sudah agak parah ya dokter hewan kita undang. Usaha kita branding awalnya adalah Barokah Farm ya, Barokah Farm. Lalu akikah itu awal-awal Barokah Akikah, tapi kita mau urus haki, mau urus sertifikasi halal pakai nama Barokah Akikah, itu sudah dipakai orang lain ya, kita ada branding baru untuk akikahnya, namanya Ribat Akikah. Kambing guling juga kita kambing guling Magelang. Karyawan sini yang di kandang ada dua ya, ada dua. Yang pertama bagian makan, ngasih makan, lalu membersihkan kotoran. Kalau yang sapi ngarit, kalau untuk yang domba kan nggak ngarit, tinggal kasih pakan. Kata kita pakai sudah silase kering untuk yang domba. Lalu yang kedua untuk yang di akikah sendiri kita ada dua, untuk tukang potong sama tukang kelet itu ada dua. Lalu untuk di kantor itu yang bagian admin, untuk bagian CS, bagian konten satu, lalu bagian keliling-keliling itu untuk promosi offline itu ada satu, dan untuk yang masak, dapur sama packing itu ada berapa? Ada 5, paling sekitar 9 lah. Untuk awal kita memang getok tular ya, dari awal dari kemulut ke mulut. Yang kedua dari program gaduh itu kan kita memang kejar bukan banyaknya duit yang masuk ke sini, tapi banyaknya orang. Kita buka misalnya 200 ekor domba, itu ada sih yang siap, saya satu orang saya titip 200 ekor itu ada, tapi saya tolak karena banyak teman-teman yang cuma ingin titip 1-2 itu kita masukkan, sehingga yang banyak itu ya sisanya saja, sehingga kita dengan banyaknya orang yang ikut titip di sini sehingga dia merasa memiliki, sehingga minimal dia sendiri kalau korban di sini akikah di sini. Yang kedua juga banyaknya orang yang titip di sini itu ya juga membantu mempromosikan. Yang kedua kita juga ada tim marketer, kita buat marketer, kita ada tim marketer yang sudah kita kasih MOU ya. Kalau untuk memilih sebenarnya ini bukan pilihan dari awal, yang bukan kita rencanakan, tapi intinya dari ya beberapa orang yang saya temui itu, kalau usaha itu ya kalau sudah melakukan usaha ya jangan berhenti sebelum berhasil. Intinya saat itu ya banyak godaan sih, saat itu saya keluar dari kerjaan lalu kita cuma ngajar ekstra di sekolah, tapi begitu saya masuk di domba ini kok istilahnya merasa ini pertama juga kok sepertinya cocok dengan diri saya, yang kedua juga melihat kerjaan ini juga ibaratnya sunnah Nabi, karena hewan ternak domba ini hewan yang penuh berkah, sehingga saat itu kita mulai tekuni. Lalu yang kedua dari situ ya intinya usaha itu saya dikasih masukan sama temen itu, kalau belum 5 tahun jangan berhenti, intinya jangan toleh-toleh. Kalau mau lakukan saja usaha ini, kalau udah 5 tahun baru kok nggak berhasil baru boleh ganti, tapi coba lakukan 5 tahun, jangan sampai 5 tahun pertama itu sudah ganti. Nanti kalau gonta-ganti belum berhasil ya akhirnya usaha apapun tetap nggak akan jadi. Nah, mungkin itu yang mendasari saya kok masih bertahan di domba. Dan saya saat itu memang awal 2 tahun pertama itu belum menghasilkan, Mas. Misalnya saya ternak itu ibarat cuma seperti celengan, itu 2 tahun, setahun itu kan cuma momen kita saat itu cuma Idul Adha. Kalau nggak Idul Adha ya masih nggak ada pemasukan, ya masih nyambil ngajar ekstra di sekolah itu yang masih saya lakukan. Tapi saat ini ya saya sudah fokus di sini, ya mau nggak mau ya harus menekuni, apalagi sudah punya karyawan. Intinya bagaimana bisa mencarikan pekerjaan pada mereka, sehingga kita harus berinovasi untuk bagaimana usaha ini berjalan, karyawan yang sudah ada itu ya bisa mendapatkan pekerjaan lah. Harapannya ini usaha ini ya semakin berkembang, yang kedua juga semakin banyak memberikan manfaat ya. Kita nanti ke depan akan membuat tempat ini jadi edu farm lah, bagaimana menjadi tempat wahana edukasi untuk pertama pelatihan-pelatihan yang hubungannya dengan ternak, lalu yang kedua juga kita nanti akan merambah ke dunia kuliner. Semoga saja nanti dengan
terintegrasi dari kita menyediakan hewan ternaknya, lalu kulinernya, insya Allah ya nanti akan banyak menambah menambah karyawan lagi, sehingga banyak orang yang akan mendapat manfaat dari usaha saya ini. Kalau pengen melihat datang ke tempat kami ya silakan datang saja ke tempat kami di Barokah Farm. Lalu juga di sini kita melayani, pertama ini kita jelang Idul Adha, kita insya Allah stok hewan kurban kami domba juga banyak, mulai dari 2 juta sampai 5 juta ke atas juga ada. Sapi juga kita ready. Yang ketiga kita juga punya usaha akikah, monggo nanti yang punya anak baru lahir mau diakikah ya kita siap melayani. Insya Allah Anda bisa datang ke sini milih sendiri, mau motong sendiri juga kita dampingi insya Allah. Yang berikutnya kalau punya hajat seperti nikahan, atau yang kedua temu alumni atau kumpul-kumpul dengan rekan-rekan keluarga, kita juga ada layanan juga kambing guling, akan memeriahkan acara Anda. Untuk hewan kurban kita area Kedu sudah semua kita layani ya, dari Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Solo Tigo itu kita ngantar hewan kurban ya sampai sana semua. Jogja juga malah banyak juga. Yang kedua akikah juga kita area Kedu juga melayani, kambing guling juga intinya kita Kedu lah, karena kalau ini kan produk makanan misalnya itu kan pengantaran maksimal 3 jam kita masih layani. Kecuali kambing guling itu kan dimakan di live itu kadang kita malah pernah mau diundang ke Bekasi kemana itu juga siap. Nah, jasa akikah ya cukup kalau online pun bisa akses di web kami di www.akikahmagelang.com. Nanti sudah tertera paketnya dan layanan kami, tinggal klik saja nanti akan terhubung dengan CS kami. FB sekarang kan kita branding baru yang kita kelola ya Ribat Akikah, di Facebooknya ya di IG-nya juga Ribat Akikah. Kontak person kami kalau mau tanya-tanya atau mau istilahnya mau datang ke sini mau ya kita hubungi saja di nomor kami 085 743 166 693. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Jejak Rezeki. Semoga benar-benar bisa membantu untuk para UMKM dan pelaku usaha di Magelang dan sekitarnya.